Rekam jejak perjuangan dan inspirasi seorang pengawas taman kanak-kanak di pesisir selatan. 10 tahun menyemai cinta, dedikasi, dan pengabdian untuk dunia anak usia dini. Di antara hamparan laut biru dan bukit-bukit hijau pesisir selatan Sumatera Barat, Ibu Adriana Bestrini, SPD MPD, seorang pengawas taman kanak-kanak, menapaki jalan panjang pengabdian yang syarat makna. Selama 10 tahun terakhir, Ibu Bes, begitulah ia akrab dipanggil, mengabdikan diri sebagai pengawas yang membina satuan pendidikan di 5 kecamatan yang luas dan menantang, yaitu Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara, Kecamatan Ranah Pesisir, dan Kecamatan Silaut. Pembinaan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke sekolah binaan, pendampingan secara kelompok di komunitas belajar seperti KKG, PKG, Himpaudi, dan K3S di wilayah 1 Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pendampingan juga dilakukan terhadap komunitas belajar RA di bawah naungan Kemenak apabila ada permohonan dari komunitasnya. Medan yang ditempuh bukanlah mudah. Jarak antar kecamatan yang berjauhan, jalan berliku di antara perbukitan, dan akses menuju daerah pesisir yang penuh tantangan tak pernah menyurutkan langkahnya untuk hadir di tengah-tengah guru dan kepala sekolah binaan. Dalam setiap perjalanan, ada tekad yang kuat untuk memastikan anak-anak usia dini di pelosok negeri memperoleh layanan pendidikan yang layak, menyenangkan, dan bermakna. Baginya, menjadi pengawas bukan sekadar tugas administratif, melainkan panggilan hati. Ia hadir bukan untuk menilai, melainkan untuk mendampingi, menguatkan, dan menumbuhkan. Pendampingan dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, tanpa membeda-bedakan individu. Setiap kepala sekolah dan guru didampingi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, dengan ketulusan dan keikhlasan sebagai landasan utama. Tahun-tahun awal pengawasan menjadi masa yang penuh perjuangan. Pada tahun pertama dan kedua, banyak kepala sekolah dan guru binaan yang belum memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya. Namun, dengan pembinaan yang sabar dan berkelanjutan, memasuki tahun ketiga dan keempat, mulai tampak perubahan, kesadaran mulai tumbuh, dan arah kerja pendidikan mulai sejalan dengan rekomendasi pembinaan. Kini, setelah 6 tahun terakhir, hampir seluruh kepala sekolah dan guru binaan telah memahami dan menjalankan tupoksinya dengan baik. Perubahan ini menjadi salah satu pencapaian terbesar yang lahir dari proses pendampingan yang dilakukan dengan hati. Akar pengabdian yang tumbuh dari daerah terpencil. Perjalanan panjang ini berakar dari pengalaman hidup yang luar biasa. Sebagai abdi negara, ia resmi bertugas sebagai PNS sejak tahun 1989. Sebelumnya, ia mengabdikan diri sebagai guru dan kepala sekolah di sebuah taman kanak-kanak di Desa Bukit Gading, Sitiung 4, Kabupaten Damasraya, sebuah daerah terpencil di perbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Untuk sampai ke tempat tugas, ia harus menempuh perjalanan berjalan kaki sejauh 10 km, melintasi medan berat dan hutan kecil hanya demi satu tujuan, yaitu memastikan anak-anak di pelosok tetap mendapatkan pendidikan. Dari sanalah semangat pengabdian itu tumbuh, semangat yang kini terus ia bawa dalam setiap langkah sebagai pengawas. Pengalaman menjadi guru dan kepala sekolah di daerah terpencil membuatnya memahami betul suka duka para pendidik di lapangan. Oleh karena itu, ketika menjadi pengawas, ia tidak pernah menempatkan guru sebagai bawahan, melainkan mitra kerja dan sahabat perjuangan. Ia percaya pembinaan yang tulus dan hubungan yang setara akan menumbuhkan rasa percaya diri serta motivasi bagi para guru untuk terus berkembang. Baginya, mendampingi kepala sekolah dan guru dengan hati, dengan tulus dan ikhlas adalah pilihan hidup. Prestasi yang menginspirasi.
Dedikasi dan kerja keras itu berbuah penghargaan dan prestasi yang membanggakan. Ia meraih juara 1 pengawas sekolah berprestasi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015, juara 2 pengawas berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019, hingga bisa masuk menjadi 20 nominator nasional pengawas TK Inspiratif pada apresiasi pengawas Hari Guru Nasional pada tahun 2022. Tahun berikutnya, beliau meraih juara 3 pengawas inovatif tingkat Provinsi Sumatera Barat Hari Guru Nasional HGN pada tahun 2023. Dan beliau masuk menjadi 10 besar pengawas Dikdas tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Hari Guru Nasional HGN pada tahun 2024. Setiap prestasi menjadi penanda bahwa kerja keras dan ketulusan tidak pernah sia-sia. Belajar sepanjang hayat. Sebagai pembelajar sejati, ia selalu haus akan ilmu dan terus meningkatkan kompetensi diri melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, BIMTEK, serta Diklat, baik tingkat daerah maupun nasional. Mulai dari menyelesaikan pendidikan magister di Pascasarjana Universitas Negeri Padang pada tahun 2013, workshop Action Research pada tahun 2015, mengikuti pelatihan penguatan kurikulum 2013, pelatihan sistem sentra di Sekolah Alam Bandung pada tahun 2018, BIMTEK Nasional Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 3, dan bermacam pelatihan daring yang diadakan oleh Kemendikbud dan komunitas belajar, hingga TOT Fasilitator Pembelajaran Mendalam pada tahun 2025. Semua diikuti dengan semangat untuk terus memperkaya pengetahuan dan memperkuat peran sebagai pembina profesional. Partisipasi ilmiah dan peran inspiratif. Ia juga aktif dalam berbagai seminar nasional dan internasional, di antaranya PGRI Education International, Seminar Literasi Gernas Baku pada tahun 2018, hingga Seminar Guru Milenial Indonesia pada tahun 2019. Selain itu, ia juga aktif menjadi narasumber dan fasilitator di berbagai kegiatan, di antaranya pelatihan tenaga didik PAUD se-Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018, KKG Gugus Wilayah 2 Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019, workshop peningkatan kompetensi kepala TK dan RA pada tahun 2021, fasilitator sekolah penggerak angkatan 3 dimulai dari tahun 2023 sampai sekarang, dan fasilitator pembelajaran mendalam pada tahun 2025 ini. Melalui peran ini, ia berupaya menularkan semangat perubahan dan menumbuhkan inovasi di kalangan guru-guru muda. Aktivitas sosial dan kebermanfaatan di masyarakat. Di luar tugas profesional, ia dikenal sebagai sosok yang aktif dan peduli pada lingkungan sekitar. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan daerah, menjadi bagian aktif dari Dharma Wanita Persatuan, serta berperan aktif dalam majelis taklim dan kegiatan kemasyarakatan. Dalam setiap kegiatan sosial, ia menanamkan nilai bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah bagian dari pendidikan yang sejati, mengajarkan teladan lewat tindakan, bukan hanya kata-kata. Sebagai penutup, pengabdian yang menjadi cahaya. Perjalanan ini adalah mozaik dari perjuangan, pengorbanan, dan cinta. Dari langkah kaki sejauh 10 km di desa terpencil hingga menjangkau sekolah-sekolah di pesisir selatan, semuanya dilakukan dengan satu niat, yaitu untuk menghadirkan pendidikan yang bermartabat dan berkeadilan bagi anak-anak Indonesia. Ia telah membuktikan bahwa pengawas sejati bukan hanya pengendali mutu, tetapi juga penumbuh semangat, bahwa pengabdian yang ikhlas dan konsisten akan selalu meninggalkan jejak kebaikan yang tak lekang oleh waktu.